nama Tuhan. Shalom seluruh satelit House of Grace dimanapun kita berada saat ini. Kita patut bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan kemurahannya kita dilayakkan untuk datang dan beribadah kepadanya hari ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada satu ayat yang menjadi renungan kita hari ini. Mazmur pasal 106 ayat 1 mengatakan, haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk datang kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama bersatu hati, kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu oleh karena kemurahan-Mu yang begitu ajaib atas hidup kami. Tuhan, Engkau boleh memberkati di dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini. Dan tiba saat ini Tuhan, kami akan beribadah kepada Engkau. Mari ya Bapa, kami serahkan ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Kiranya Engkau sendiri yang bertahta di atas ibadah kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Mari kita siapkan hati kita bagi hari ini. Kita mau bawa persembahan terbaik kita bagi hari ini. Bawa hati kita bagi hari ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Haleluya, Jesus. Let my heart be the temple of your spirit. Let my spirit feel the warmth of your embrace. Let me be a holy habitation where your spirit is pleased to dwell. Let my heart be the temple of your spirit. Let my spirit feel the warmth of your embrace. Let me be a holy habitation where your spirit is pleased to dwell. Oh Lord, I long to know your glory. I want to offer the sacrifice of praise. Fill this temple, Lord, with your spirit once again. Fill this temple, Lord, with your spirit once again. Let my heart be the temple of your spirit. Let my spirit feel the warmth of your embrace. Let me be a holy habitation where your spirit is pleased to dwell. Let my heart be the temple of your spirit. Let my spirit feel the warmth of your embrace. Let me be a holy habitation where your spirit is pleased to dwell. Oh Lord, I long to know your glory. I want to offer the sacrifice of praise. Fill this temple, Lord, with your spirit once again.
want to offer the sacrifice of praise. Fill this temple, Lord, with your Spirit once again. Fill this temple, Lord, with your Spirit once again. Oh, Lord, I long to know your glory. I want to offer the sacrifice of praise. Fill this temple, Lord, with your Spirit once again. I long to know your glory. Oh, Lord, I long to know your glory. I want to offer the sacrifice of praise. Fill this temple, Lord, with your Spirit once again. Fill this temple, Lord, with your Spirit once again. Haleluya, haleluya. Bawa hatimu. Mari bersama-sama kita sembah Dia. Angkat hatimu bagi hari ini. Bawa persembahanmu bagi hari ini. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan kita bagi hari ini. Haleluya. Worship you, Mari mengucap syukur pagi hari ini. Katakan Yesus, kau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Mari rasakan kebaikannya pagi hari ini. Mari buka hatimu. Kami perlu Roh Kudus-Mu Tuhan. Penuhi kami Tuhan. Jadikan kami bait-Mu yang kudus. Haleluya. Mari buka hatimu. Biarlah Roh Kudus memimpin hidupmu. Biarlah Tuhan, Engkau yang menjadikan kami ini bait suci-Mu Tuhan. Penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan. Haleluya Yesus.
to know your glory. I want to offer the sacrifice of praise. Fill this temple, Lord, with your spirit once again. Jesus. Oh Lord, I long to know your glory. I want to offer the sacrifice of praise. Fill this temple, Lord, with your spirit once again. Oh Lord, I long to know your glory. I want to offer the sacrifice of praise. Fill this temple, Lord, with your spirit once again. Oh Lord, I long to know your glory. I want to offer the sacrifice of praise. Fill this temple, Lord, with your spirit once again. Fill this temple, Lord. Fill this temple, Lord, with your spirit once again. Ini tempat kudusmu, ini tempat sucimu. Ku rasakan kasih-Mu saat ku menyembah-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Katakan jadilah kehendak-Mu. Ini tempat kudus-Mu, ini tempat suci-Mu, ini tempat kudus-Mu, ini tempat suci-Mu. Ku rasakan kasih-Mu. Haleluya. Saat ku menyembah-Mu, mengalirlah kuasa-Mu. Biarlah dunia tahu ini tempat kudus-Mu, ini tempat suci-Mu, ini tempat kudus-Mu, ini tempat suci. Ini kami Tuhan. Kami rasakan lawatan-Mu bagi hari ini Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ini tempat kudus-Mu,
Haleluya. Saat ku menyembahmu, Mengalirlah kuasa-Mu. biarlah dunia tahu ini tempat Kudus-Mu, ini tempat suci-Mu, ini tempat kudus-Mu, ini tempat kudus-Mu, ini tempat Kudus-Mu. tempat kudus-Mu, Ini tempat kudus-Mu, Ini tempat suci-Mu. Haleluya. Katakan bersama-sama haleluya. Amin. Mari bersama-sama kita bagi berdiri. Kita mau katakan Dia Allah yang setia dan benar. Haleluya. Mari dimanapun kau berada pagi hari ini, kita menaikkan pujian buat Tuhan kita. Katakan Dia Allah yang setia dan benar. Haleluya. Bersama-sama katakan, aku kan bersuka karena kasih-Mu. Mari menari bersama-sama. menari memuji kebesaran-Mu. Come on. Karena Kau yang terhebat, Kaulah yang ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab come on. Allah yang setia dan benar. Amin. Katakan bersama-sama. Pernah tinggalkanku, selalu bersama. Yesus, Yesus Kau sumber kekuatan. ku hidup. Hidupku menyenangkan-Mu. Katakan bersama-sama. Aku kan bersuka karena kasih-Mu. Menari memuji kebesaran-Mu. Karena Kau Karena Kau yang terhebat, Kaulah yang ditinggikan. Jiwaku pun bersorak. One, two, one. Kau yang setia dan benar. Pernah tinggalkanku, selalu bersama-Mu. Yesus Kau sumber kekuatan. Ku hidup. Hidup untuk menyenangkan. Katakan, Kau Allah yang setia. Katakan bersama selalu bersamaku. Yesus, Yesus Tuhan mulia. Ini hidup kami Tuhan, hidupku milikmu. Yang setia dan benar. Tepuk tangan sama-sama, come on. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Yesus Kau sumber kekuatan. Oh, oh, oh. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Yang setia dan benar. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersama.
Mari bagikanlah hatimu bagi hari ini untuk terima lawatan dari Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan sama-sama. Yang terbaik buat Tuhan kita. Hey. Kita bersama-sama. Jiwa bebas terlepas, kuasa telah terhempas. Nama Yesus pemenang. Katakan nama Yesus. Nama Yesus jawaban. Hey! Rasa takkan berhenti, berlari sampai akhir. Suka tinggi namanya, Ajaib. bukan ajaib namanya. Bukan tanganmu sama-sama katakan. Roh Kudus membakar setiap kami. Hey! Naikkan pujian musisa. Semuanya siap? One, two, two. Mengalir kuasamu, nyalakan apimu. Ku nyanyi, oh, 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 hey, oh, 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 tercurah. Saudara bisa lebih dahsyat dari ini, amin. Haleluya. Katakan bersama-sama. Takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya Yesus. Roh Kudus membakar setiap kami. Oh, bakar hati kami. Naikkan pujian mujizat terjadi. Mengalir kuasamu, Nyalakan apimu. Ku nyanyi, oh, 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 tercurah. tercurah kuasamu. Nyalakan apimu. Ku nyanyi, oh, 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 ajaib terjadi. Haleluya. Mari siapkan hatimu bagi hari ini untuk terima lawatan dari Tuhan. The best is yet to come. Haleluya. Sing it with me, come on. Oh, 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 hey, oh, 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 hey, oh. Haleluya, katakan. Kudus membakar setiap kami. Bakar semangat kami Tuhan. Pujian mujizat terjadi. Sing. Mengalir kuasamu, nyalakan apimu. Ku nyanyi, oh, 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 hey, oh, oh, oh. Katakan tercurah. Tercurah kuasamu, nyalakan apimu. Ku nyanyi, oh, 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 hey, oh, oh. Ajaib terjadi. Hey. Katakan haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita, Yesus Kristus Tuhan. Hey. Shalom semuanya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudaraku yang ada dimanapun berada. Jemaat House of Grace,
Jemaat Spasio, Jemaat MDS, Mangga 2 Square, dan jemaat yang ada di satelit-satelit, di luar kota, atau dimanapun yang saat ini Bapak Ibu berada yang sedang mendengarkan sharing saya. Mari kita sama-sama naikkan puji syukur kepada Tuhan. Hari ini kita sehat. Kita sudah melalui berbulan-bulan, tapi puji Tuhan hari ini kita baik keadaannya. Semua karena kebaikan Tuhan, karena kasih Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Hari ini saya sharing diberi tema dari gereja tentang karakter. Saya rindu sekali jadi berkat, karena saya seorang wanita, saya pengen jadi berkat hari ini spesial khusus untuk semua para wanita. Saya ingin bagikan tentang karakter penolong. Ya, saya ingin bagikan apa yang saya sudah hidupi, saya ingin mau sharing kepada semua yang mendengarkan sharing saya ini, kiranya semua jadi berkat untuk kemuliaan Tuhan. Kita akan baca firman Tuhan di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-27 ya. Kejadian 1 ayat 27. Kita baca sama-sama. 2, 3. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Artinya apa? Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan itu sama, serupa, segambar dengan Tuhan. Tidak ada yang lebih dari yang lain. Ya, sebab itu kita tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Ya, para wanita, kita tidak perlu bersaing untuk membuktikan bahwa kita itu lebih. Tidak, kita diciptakan sama, serupa dengan gambar Allah. Puji Tuhan ya. Hanya peran dan fungsi kita lah yang berbeda. Kalau laki-laki, perannya, fungsinya sebagai pemimpin, sebagai kepala pemimpin, gitu ya. Perempuan, para wanita, kita diciptakan Tuhan dengan peran dan fungsi sebagai penolong. Ya, Tuhan ingin jadikan kita seorang penolong. Penolong apa? Menolong pasangan kita untuk dia menjadi pemimpin yang berhasil. Menolong suami kita untuk dia menjadi seorang kepala rumah tangga, seorang ayah yang berhasil. Kita yang tolong. Itu yang Tuhan mau, peran kita. Kita menolong anak-anak kita bertumbuh. Kita menolong saudara-saudara kita. Kita menolong orang-orang di sekeliling kita. Ini yang Tuhan mau kita hidupi, arti kata penolong itu. Ini yang Tuhan maksud. Jadi hari ini kalau ada suami yang berhasil hidupnya, tentu ya tidak lepas dari pendampingnya, yaitu istrinya. Ya, coba bapak-bapak toleh. Lihat pasanganmu yang ada di sebelahmu. Nah, kalau yang kebetulan pasangannya di sebelahnya ya, yang ibadah streaming ini bareng ya. Nah, toleh dia, kasih tahu dia, thank you mam ya, sudah nolong saya gitu ya. Jadi kita mesti semangat para ibu-ibu untuk punya hati yang mau menolong. Menolong dalam suka dan duka, menolong saat jatuh bangun, saat dia gagal. Kita yang tolong, menolong sampai berhasil. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Untuk kita punya kepekaan melakukan peran kita, membawa pengaruh kita untuk orang-orang sekeliling kita. Apa yang mereka butuhkan, kita tahu, kita peka, dan kita melakukan fungsi penolong itu dalam hidup kita. Jadi mari kita hidupi melalui firman Tuhan hari ini. Lebih jelasnya ya, kalau Tuhan itu memberikan hati penolong kepada kita secara khusus, demikian juga contohnya ya, Tuhan memberikan kasih. Nah, Bapak Ibu tahu ya, Tuhan itu kasih. Tuhan ada di dalam hidup kita, berarti kasih itu di dalam kita. Tapi kasih itu bisa nampak ketika kita melakukan tindakan kasih. Kalau kita tidak mempraktekkan kasih, maka kasih itu tidak kelihatan. Demikian juga penolong itu sudah ada di dalam setiap wanita. Dan Tuhan ingin kita mempraktekkan, melakukan sifat kasih itu. Makin hari makin besar dampaknya bagi orang-orang sekeliling kita. Seperti Tuhan menolong kita.
Jadi ada satu firman Tuhan di Kejadian 1 ayat 18 ya. Kejadian 1 ayat 18 di situ dikatakan Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri, ya. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tuhan akan jadikan penolong yang sepadan dengan dia. Artinya apa? Arti kata penolong yang di sini itu sama bahasa aslinya dengan di Ibrani 13 ayat 6, ya. Ibrani 13 ayat 6 di situ berkata, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Jadi ketika Tuhan menolong kita, itu sama dengan ketika kita melakukan fungsi kita. Jadi seorang ibu menolong anaknya, jadi seorang istri yang menolong suaminya. Ketika kita wanita single menolong saudara-saudara kita yang lain, itu sama. Dan Tuhan ingin kita itu bangga. Kita ini punya, para wanita punya sifat hati penolong, karakter penolong ini karakternya Tuhan di dalam kita. Dan Tuhan ingin kita mengembangkan itu terus-menerus, makin lama makin besar di dalam hidup kita. Yang hari ini kita mungkin gagal, kita belum lakukan maksimal, mari melalui khotbah sharing siang hari ini, kita kembangkan terus hati penolong itu, karakter penolong itu, sehingga itu nampak orang-orang sekeliling kita merasakannya. Apa berarti kalau pria, laki-laki itu tidak menolong? Bukan begitu maksudnya. Pria sebagai pemimpin, pemimpin itu menolong, gitu ya. Tapi wanita diciptakan khusus spesial, ada hati Tuhan, hati Allah, hati seorang penolong itu ada di dalam dia. Jadi itu begitu kuat mandat itu di dalam hidup kita. Ketika single ya, saya ingin sharing untuk wanita single ya. Sebelum yang berkeluarga, yang single saya mau sharingkan. Kita lihat kisah tentang Ribka ya. Ribka ini adalah wanita single yang jadi berkat waktu dia single. Hati penolongnya kita lihat ya. Kita baca di dalam Kejadian 24 ayat 15 sampai yang ke-20. Kejadian 24 ayat 15 sampai 20. Sama-sama 23. Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham. Buyung-buyungnya dibawanya di atas bahunya. Anak gadis itu sangat cantik parasnya. Seorang perawan belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik. Ayat 17, kemudian berlarilah hamba itu, ya hambanya Abraham, mendapatkannya serta berkata, tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu. Jawab Ribka, minumlah Tuan. Maka segeralah diturunkannya buyung-buyungnya itu ke tangannya serta diberikannya dia minum. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia hambanya itu, baiklah untuk unta-untamu juga kutimba air sampai semuanya puas minum. Jadi Ribka menawarkan untuk memberi minum unta-untanya hamba Abraham itu sampai puas minum unta-unta itu. Kemudian segeralah dituangnya air yang dibuyungnya itu ke dalam palungan, lalu berlarilah ia kembali lagi ke sumur untuk menimba air dan ditimbanya untuk semua unta orang itu. Kita lihat karakter apa yang kita lihat di dalam hidup Ribka yang kita pelajari. Dia adalah karakter seorang wanita yang rajin. Ya, orang yang punya hati penolong itu rajin. Bayangkan dia memberi minum unta-untanya. Kemudian dia lihat ada hamba Abraham. Kebetulan hamba Abraham ini diutus ya oleh Abraham untuk mencarikan calon istri untuk anaknya Abraham yang bernama Ishak. Kemudian dia melihat wanita ini cantik ya, wanita ini rajin, hati penolongnya luar biasa, cocok ini untuk pasangan, untuk bos saya ini, bos saya yang namanya Ishak ya. Akhirnya apa? Tanpa disadari dia melihat Ribka bolak-balik nimba air untuk ngasih minum hamba Abraham tadi itu, terus minum unta-untanya. Saudara, unta itu kalau kita selidiki ya, yang lagi haus itu sekali minum itu satu unta
95 liter air. Bayangkan nimba 95 liter itu capek enggak? Capek. Bukan satu unta yang diberi, berunta-unta, semuanya puas. Ribka lakukan tanpa mengeluh, sekalipun capek. Itulah karakter penolong. Hari-hari ini anak-anak single ya, pemuda remaja single, mari kita hidupi karakter Ribka. Memang meskipun ketika dia menjadi seorang ibu, Ribka pernah gagal ya. Dia berpihak anaknya dan satunya berpihak kepada Ishak. Tapi di akhir hidupnya, Ribka bisa menolong Esau dan Yakub berdamai. Ya, dari sini kita belajar sama-sama ya. Tuhan ingin kita punya karakter penolong yang melakukannya dengan sukarela. Ribka tidak dipaksa, tidak diminta. Dia menawarkan dirinya untuk menolong hamba Abraham itu dan semua unta-untanya. Itulah yang perlu kita teladani, yang perlu kita contoh, kita mau lakukan orang-orang single ya. Mesti jadi orang single yang peka. Siapa yang perlu ditolong sekeliling saya? Nah, jadi kelihatan tuh, kalau di gereja kelihatan para pria itu lagi membutuhkan apa, kita dengan cepat menolong. Nah ya, sudah cantik, rajin, pasti kepilih nomor 1 ya. Pasti ada yang lihat, ada yang ngelirik, jangan khawatir ya. Ibu-ibu, kalau kita lakukan hati penolong itu, karakter penolong sekeliling kita, suami kita, anak-anak kita juga bisa melihat, bahkan Tuhan juga lihat ya. Sekarang apa tantangannya? Nah ya, kita mau belajar sama-sama tantangannya. Tantangan seorang penolong yaitu ego dan kemalasan. Ya, ego dan kemalasan. Kita cenderung mau enak sendiri. Mau semuanya serba enak. Ya, merasa beban itu kalau jadi penolong. Ada yang merasa seperti itu? Nah ya, kita belajar sama-sama. Jangan melakukan itu hitung-hitungan sama pasangan. Kalau kita mau hidup kita maksimal peran kita, maka kita akan melihat orang-orang sekeliling kita itu bisa jadi orang yang berhasil. Suami akan berhasil dalam karirnya kalau kita melakukan fungsi kita. Anak-anak juga akan berhasil, sekolahnya berhasil bertumbuh gitu ya. Jadi ketika kita tidak bersungut-sungut, tidak hitung-hitungan, tidak egois, ya, maka Tuhan itu yang menolong kita. Tuhan itu adalah sumber pertolongan. Dia adalah penolong yang besar, gitu ya. Kita ini penolong yang kecil. Jadi saat kita kesulitan, saat kita tidak mampu, kita bisa datang kepada Tuhan yang menjadikan kita seorang wanita dengan karakter penolong. Maka Tuhan akan menolong kita, memberikan kita kekuatan. Jadi kita tidak usah banyak mengeluh. Ya, apalagi pada zaman Covid seperti ini, kita jangan banyak ngeluh. Semua keadaan sulit, justru inilah peran kita sangat dibutuhkan. Makanya khotbah sharing hari ini itu sharing yang datang dari Tuhan, dari doa saya. Tuhan berkata untuk saya menyampaikan ini. Dengan begitu cepat Tuhan memberikan arahan kepada saya untuk menulis dan menyampaikan kepada semua wanita yang dikasihi Tuhan hari ini. Tuhan ingin kita berubah. Dari melihat kita capek, melihat kita punya beban yang berat, jadi satu kehormatan. Karena hati Tuhan, hati penolong itu ada di dalam hidup kita. Bukankah itu kehormatan kita bisa melakukan seperti Tuhan menolong kita, kita menolong orang-orang sekeliling kita. Amin. Itu yang Tuhan mau kita hidupi. Zaman yang seperti ini mungkin ekonomi sulit. Kita bisa kembangkan hati penolong kita untuk menolong orang di rumah kita melalui ekonomi. Kita mungkin biasanya diam di rumah ya, atau kita melakukan sesuatu tapi tidak mendatangkan hasil. Sekarang kita mulai ngirit belanja. Apa yang kita bisa lakukan? Mungkin kita bisa menanam sayur sendiri. Saya lagi belajar untuk apa?
supaya sehat, supaya keluarga saya sehat, makan yang sehat, yang organik, saya nanam sendiri. Ibu-ibu juga bisa lakukan di rumah. Bahkan kalau berhasil bisa jadi usaha yang kita buat mungkin kecil-kecilan tapi sudah mendatangkan uang. Kita bisa tawarkan kepada teman-teman kita yang pengen beli bayam organik. Nah, keluarga kita sehat, juga ekonomi kita juga berkurang. Kita juga bisa menolong dengan kreativitas kita. Mungkin memasak, ya. Hari-hari ini makan yang sehat, makan yang baik. Kita bisa. Saya juga belajar untuk mengembangkan hati penolong ini, gitu ya. Saya nggak mau bersungut-sungut. Saya belajar dari YouTube masak. Saya tuh nggak bisa masak, tapi saya belajar. Sehingga apa? Ya, suami saya merasa tertolong. Bisa makan di meja makan, makanan-makanan yang baik, makanan-makanan yang sesuai seleranya. Ada sukacita, ada damai. Hati penolong ini kalau kita kembangkan, ada damai, ada ketenangan. Dan itu mendatangkan berkat. Beberapa ibu-ibu ada yang sharing, yang bersungut-sungut, capek gitu ya. Sudah anak tidak sekolah, di rumah. Kalau dulu capeknya antar jemput, sekarang capeknya ngajari anak-anak sekolah gitu ya. Terus harus masak, bayangkan semua di rumah, makan 3 kali, baru masak habis, terus masaknya apa, mumet gitu ya. Nah, hati penolong inilah perlu kita kembangkan ketika kita mengerti kebenaran Allah. Tuhan akan menolong kita, memberikan kita hikmat. Sehingga ketika kita mengerjakannya dengan sukarela, dengan senang hati, maka semua yang kita lakukan itu mendatangkan berkat, membuat orang-orang yang kita tolong itu merasa terberkati. Itu yang Tuhan mau. Kita ubah keadaan suasana rumah kita, berubah. Ya, dari suasana yang tidak nyaman jadi suasana yang nyaman. Bisa menata rumah dengan baik, membersihkan rumah dengan lebih baik gitu ya. Bu, saya kan tambah capek kalau ibu ajarin bersih-bersih. Bukan begitu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ya. Ketika kita mengembangkan hati penolong itu ya, Tuhan akan memberikan kemampuan dan kemampuan kepada kita. Kita bisa melihat ternyata apa yang kita buat itu sungguh sangat bermanfaat tanpa kita sadari. 10 tahun yang lalu, ya waktu itu saya umur 50 tahun. Ya, 9 tahun yang lalu. 8 tahun yang lalu ya. Saya saat ini 58 tahun ya. 8 tahun yang lalu, waktu saya umur 50, saya sedang memikirkan, saya ini bisa kerja apa ya, buat apa ya. Saya pengen loh nyiapkan sesuatu menolong anak-anak saya, mantu saya untuk berhasil gitu ya. Kemudian apa yang saya lakukan? Saya mulai merintis usaha. Ya, kecil-kecilan saya mulai lakukan itu. Tapi pada hari ini, 8 tahun ini, saya melihat usaha ya yang keluar dari hati sukarela seorang penolong ini membuahkan hasil. Hari ini saya nggak usah repot-repot lagi kerja. Saya di rumah saja. Anak-anak dan menantu saya yang kerja. Puji Tuhan, mereka menikmati berkatnya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya para wanita, kembangkan, ayo mulai sesuatu, berdoa. Saya punya suami ya, suami saya itu kerjanya di riset. Saya tentu tidak bisa menolong dia untuk riset, saya nggak ngerti apa-apa. Tapi sebagai seorang penolong, ya kan, saya belajar menolong dia dengan cara apa? Dengan cara mendengarkan keluhannya, mendoakan apa yang dia rindukan. Satu hari dia cerita kepada saya, dia jenuh, dia pengen ini pengen itu tapi kok nggak bisa. Kemudian saya bilang, ayo kita doa, kita doa, kita doa. Saya bisanya berdoa, ya ini hati penolong, ya. Bisanya apa kita lakukan apa, hikmat yang Tuhan kasih kita pakai. Saya ajak dia berdoa, saya ajak dia berdoa. Saya katakan kamu pasti bisa. Kita sudah minta kepada Tuhan, Tuhan pasti angkat nanti kamu. Tuhan pasti kasih kamu kepercayaan yang lebih baik dari sekarang. Ternyata puji Tuhan, berapa waktu kemudian Tuhan jawab doa kita. Dia dapat promosi yang daripada Tuhan dalam karirnya.
Sehingga hari ini dia bisa memimpin banyak orang dalam pekerjaannya. Juga dalam pelayanan, juga nggak mudah. Dia memimpin sebagai gembala senior, memimpin banyak pemimpin-pemimpin, itu tidak mudah. Saya bukan seorang pemimpin, saya seorang penolong. Tapi saya harus menolong pemimpin saya untuk berhasil. Jadi ketika suami saya rapat, sharing kepada banyak pemimpin, kayaknya nggak cukup satu kali sharing, apalagi keburu-buru gitu ya. Saya dengarkan baik-baik, karena sebelum sharing, dia sudah ngomong dulu sama saya, dia maunya apa, nanti mau ngomong apa. Oke, setelah itu selesai, saya dengar, tadi kayaknya banyak yang belum ngerti nih. Kayaknya nggak bisa ini satu kali. Saya mengulangi lagi dengan sentuhan perempuan untuk menjelaskan lebih tenang, lebih pelan, sehingga semua orang bisa mengerti dan melakukan sesuai instruksi yang dia beri. Akhirnya lama-kelamaan kepemimpinannya bisa tambah lama, tambah maju dan berhasil. Nah, seperti itu. Mari wanita yang dikasih Tuhan, coba kau tanya, kau dengarkan pasanganmu. Apa yang sedang ada dalam pikirannya, minta dia sharingkan. Amsal 31 ayat 11 berkata, hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak kekurangan keuntungan. Ya, kita jadi wanita pasangan yang bisa dipercaya. Suami kita bercerita mempercayakan satu hal kepada kita. Bagian kita apa? Mendengarkan dan memikirkan apa yang ada di pikirannya dia dengan doa, dengan support dan semuanya. Jadi atas karir. Kadang-kadang tanpa kita sadari kita wanita itu pinter loh, kreatif. Bisa ini, bisa itu. Yang tidak terpikirkan oleh pasangan kita, kita bisa kepikiran. Kita bisa tahu. Dan kadang-kadang idenya itu betul dan itu baik gitu loh. Ya. Jadi jangan dibiarin gitu ya. Wanita yang tidak mengembangkan hati penolong, karakter penolong, dibiarin pasangannya. Biarin kamu mau maju, nggak maju. Biarin kamu bisa, nggak bisa nih. Nah, itu nggak bisa berhasil. Karena Tuhan ciptakan kita dengan keunikan kita, yaitu seorang penolong. Jadi kalau kita tidak tolong, itu nggak bisa intinya. Jadi mari pakai, belum terlambat hari ini. Ya, saya sudah coba itu dan saya lihat itu berhasil gitu ya. Saya bagaimana menolong anak-anak saya. Nah ya, yang saya ceritakan, menolong pasangan saya gitu ya. Semua itu kita lakukan dengan sukarela, ya, dengan sukarela. Tentu rahasia yang berikutnya kalau kita nolong itu kita mesti dengarkan instruksinya baik-baik. Bukan kita nolong tuh malah ngacau gitu loh. Jadi kita kelihatannya mau nolong tapi kita lakukan yang kita mau, bukan yang suami kita mau. Dulu saya merasa saya ini sudah hebat. Gitu ya, sudah tidak kerja, sudah ngurus anak, ngurus gereja, semua saya lakukan. Apalagi yang kurang? Tapi ketika saya tanya sama suami saya, apa yang kurang dari saya? Gitu. Dia ngomong, ya masih lumayan katanya gitu loh. Artinya pas saya, saya lumayan sudah kayak gini. Ternyata apa saudara? Saya masih ada yang kurang lakukan, belum melakukan menolong apa yang dia mau. Kemudian saya tanya sama dia, apa sih yang kamu mau yang saya belum bisa lakukan, saya mau lakukan. Nah ini saya mulai mengembangkan hati penolongnya itu dengan sukarela, tidak dengan beban. Kemudian dia berkata kepada saya, sungguh kamu mau mendengarkan? Iya, dulu kamu tidak dengarkan baik-baik, padahal saya sudah sering ngomong. Tapi hari ini saya mau ngomong lagi sama kamu. Dia mulai katakan, saya pengen sekali punya sekolah gratis. Saya kepingin nolong orang-orang miskin. Gimana caranya itu? Nah, dia punya visi, saya yang menolong untuk visi itu terjadi. Sehingga hari ini ada sekolah gratis karunia hidup. Itu awalnya seperti itu. Kami cuma berdoa 2 tahun. Kami tidak tahu gimana caranya. Akhirnya, karena ada penolong yang sepadan, yang sepakat, sevisi, maka visi itu jadi. Hari ini kami bisa menolong 250 anak-anak orang-orang yang tidak mampu gratis. Sudah 5 tahun, 6 tahun sekolah itu berdiri.
Jadi mari kita kembangkan hati penolong itu, ya. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa rewardnya? Tentu kalau kita lakukan terus-menerus, kita kembangkan, pasti ada rewardnya. Ada hadiahnya maksudnya ya. Di Amsal 31 ayat 25 sampai 28. Amsal 31 ayat 25 sampai yang ke-28. Saya bacakan sama-sama ya. Ibu-ibu bacakan 2-3. Pakaiannya ya, wanita penolong itu pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Amin. Apa yang dipuji oleh suaminya? Perbuatannya. Apa yang dikatakan anak-anaknya itu bisa berbahagia? Karena ada perbuatan seorang ibu yang punya hati penolong. Ini Bapak Ibu hadiah yang Tuhan berikan kepada kita. Pujian bukan hanya dari orang sekeliling kita, tentu juga dari Tuhan. Tuhan akan memberikan kepada setiap kita reward. Tuhan katakan pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Sekalipun mungkin kita secara fisik lemah, tapi Tuhan berkata ketika kita punya hati penolong, kita itu punya pakaian kekuatan. Kekuatan Tuhan saat kita tidak mampu. Saya ingat ada seorang ibu ya, waktu ekonomi suaminya hancur, ya kan? Suaminya sudah tidak bisa kerja apa-apa, tidak punya penghasilan apa-apa. Apa yang dia buat? Dengan uang yang tersedia yang sedikit itu ya, dia bisa memberi makan suami dan anak-anaknya. Biasanya kalau belanja umpama 50.000, hari ini cuma belanja 10.000, dia bisa lakukan dan itu terus-menerus dia lakukan. Itulah hati penolong. Apapun kita bisa lakukan karena Tuhan memberikan kita jubah kekuatan dan jubah kemuliaan. Ingat, wanita yang dikasihi Tuhan, peran kita sebagai penolong. Tuhan ingin kita hidupi itu. Kenapa? Karena yang bisa buat suami itu berhasil cuma diri kita lah. Tidak ada orang lain. Kalau memasak kita tidak bisa. Kita bisa beli masakan atau panggil tukang masak. Kalau merapikan rumah, kebersihan rumah tangga kita tidak bisa. Kita bisa ya memakai pegawai ya, pegawai rumah tangga. Mengurus anak mungkin kita tidak sempat, tidak cukup waktu, kewalahan. Kita bisa panggil suster. Tetapi untuk menjadikan suami kita berhasil, untuk menjadikan anak-anak kita berhasil, ya, itu cuman kita yang bisa. Hidupilah karakter penolong itu dalam hidup kita. Jangan menyerah, jangan putus asa, apapun keadaanmu hari ini. Tuhan memberikan kau jubah kekuatan dan jubah kemuliaan. Itu yang Tuhan mau hari ini kita hidupi. Buat rumah tanggamu suasananya damai. Apapun keadaannya, saat gagal, ya, saat berhasil, lakukan dengan sukacita. Saat suami kita gagal, jatuh bangun, peran kita malah sangat dibutuhkan. Bukan malah menjauh atau menghakimi. Justru kita menolong, menopang dia. Sampai dia bangkit, sampai dia berhasil. Hari ini firman Tuhan saya percaya akan memulihkan setiap wanita yang mendengarkan. Keadaan kita akan dipulihkan Tuhan, diubahkan Tuhan. Kalau wanita single seperti Mother Teresa, dia juga menghidupi penolong. Dia jadi berkat bagi banyak orang di India. Semua kita, Tuhan mau pakai kita hari ini. Hidupilah kebenaran firman Tuhan ini. Hadapi hari esok kita dengan tertawa.
Amsal 31 tadi berkata, ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya, makanan kemalasan tidak dimakannya, ya. Dan ia tertawa tentang hari depan. Jadi kalau kita melakukan fungsi kita itu bisa tenang hadapi hari depan, bisa tertawa. Tidak ada ketakutan, tidak ada kecemasan. Karena kita sudah maksimal lakukan bagian kita, maka saya percaya yang hari ini dalam pergumulan, inilah jawabannya. Kembangkan hati penolong dalam hidupmu. Saudara diberkati, amin. Mari kita berdoa. Sama-sama kita datang kepada Tuhan. Ada pujian yang saya suka sekali ya. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Saya suka lagu ini. Sebetulnya saya pengen nyanyi sama-sama, tapi nggak ada musik di tempat ini. Tapi nyanyikan pujian itu di dalam hatimu. Mari kau renungkan firman Tuhan. Tuhan akan pulihkan hidup kita. Hanya Tuhan penolong buat kita. Dan penolong itu ada di dalam hidup kita. Dan kita adalah diciptakan Tuhan sebagai penolong. Menolong untuk orang-orang sekeliling kita. Seperti Tuhan menolong kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita renungkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Sungguh Tuhan, hari ini Tuhan kami dibukakan mata hati kami Tuhan, untuk melihat kebenaran-Mu Tuhan. Kami bersyukur kami diciptakan Tuhan, sebagai seorang wanita Tuhan, dengan segala keunikan kami, dengan kekuatan yang Kau berikan, dengan hati seorang penolong di dalamnya. Tuhan, kami punya hati penolong seperti hati-Mu. Tuhan, ampuni kami Tuhan, kalau selama ini Tuhan, kami tidak dengan maksimal Tuhan memakai hati penolong ini. Kami sering menggerutu, kami sering mengeluh, kami masih punya ego Tuhan, kami masih bermalas-malasan. Kami membiarkan orang-orang di sekeliling kami jatuh bangun dan lemah Tuhan. Tuhan, hari ini Tuhan kami minta kekuatan dari Engkau. Ampuni kami Tuhan, pulihkan kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, hati penolong itu dari Engkau. Bangkitkan hati kami Tuhan. Kami mau Tuhan memaksimalkan Tuhan. Menggerakkan, memakai hati penolong itu Tuhan. Sehingga orang-orang sekeliling kami boleh merasakan. Khususnya pasangan kami yang hari-hari ini butuh kami Tuhan. Butuh penolong Tuhan untuk dia berhasil Tuhan. Tuhan, kami mau lakukan Tuhan. Apapun Tuhan, kami tidak mengeluh Tuhan. Kami berjanji kepadamu. Kami mau hidup berubah Tuhan. Pulihkan kami Tuhan. Kami mau lakukan dengan sekuat tenaga kami. Dengan sepenuh hati kami. Kami percaya kami akan melihat suami kami berhasil. Karirnya berhasil, pelayanannya berhasil. Rumah tangga kami berhasil Tuhan. Kami rindu melihat anak-anak kami bertumbuh Tuhan dengan sehat. Bertumbuh dengan penuh hikmat Tuhan. Oh Tuhan, tidak kami Tuhan biarkan, tapi kami mau tolong mereka saat mereka membutuhkan waktu kami, membutuhkan kami Tuhan. Kami mau Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau menolong orang-orang sekeliling kami. Beri kepekaan kepada kami. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya kepadamu Tuhan kami, yang menyelamatkan hidup kami, yang mengubahkan kami, yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur dan berdoa untuk firman-Mu. Tuhan yang memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Sampai ketemu dalam sharing saya yang berikutnya. Tuhan memberkati. Mari bawa pengharapanmu bagi hari ini. Karena hanya Dia sumber harapan kita.
dalamku. Kau pegang hidupku dalam tanganmu. Darahmu, salibmu, tebus hidupku. Katakan namamu, namamu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalammu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Katakan bersama-sama, harapanku, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus. Ku percaya, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Katakan ku percaya, oh, ku percaya, ku aman dalam. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh katakan, ku percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Oh. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih di dalam Kristus. Saya percaya pagi ini kita semua sudah diberkati Tuhan melalui ibadah yang kita baru lewati ini. Saya juga menyambut dengan sukacita bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung di ibadah online gereja kita ini. Bagi Bapak Ibu yang butuh bantuan doa
atau informasi tentang gereja kita ini, Bapak Ibu bisa melihat nomor kontak yang bisa Bapak Ibu hubungi yang tertera di bawah ini. Juga bagi Bapak Ibu yang ingin menabur persembahan perpuluhan dan persembahan syukur, Bapak Ibu bisa melihat nomor rekening yang tertera di layar televisi atau layar handphone Bapak Ibu. Di sana juga ada QR code dari masing-masing satelit. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat ibadah kami pagi hari ini. Kami boleh mengalami hadirat Tuhan, lawatan Tuhan melalui pujian yang kami naikkan, juga firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Ibu Deborah Ailing, Ibu Gembala senior kami. Kiranya firman ini boleh mengubah kami, boleh semakin serupa dengan gambar Tuhan. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku yang menggenapi firman Tuhan ini. Kami juga membawa persembahan syukur kami, juga persembahan perpuluhan kami, Tuhan. Tuhan yang memberkati, biar persembahan ini Tuhan boleh memperluas pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami juga membawa gereja House of Christ ini, Tuhan. Tuhan berkati gereja House of Christ ini, Tuhan. Boleh menjadi terang dan berdampak bagi orang-orang di sekitar, Tuhan. Gereja ini boleh terus menjangkau orang-orang yang belum mengenal Engkau, Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Yusuf Santoso, Bapak Gembala senior kami, juga semua gembala di satelit-satelit. Tuhan berkati dengan hikmat, dengan kekuatan yang dari Tuhan. Mereka semua boleh mengembalakan dan memperlengkapi semua jemaat yang sudah Tuhan percayakan ini. Semua jemaat ini boleh menjadi alat-alat yang menyukakan Engkau, Tuhan, menggenapi panggilan rencana Tuhan. Sekarang mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih setia dari Yesus Kristus Tuhan, penyertaan, penghiburan, dan kekuatan dari Roh Kudus senantiasa menyertai kita mulai saat ini sampai Yesus datang yang kedua, menjemput kita di awan-awan yang permai. Bagi kita yang percaya sudah menerima berkat yang dari Tuhan ini, mari kita katakan sama-sama, haleluya, amin.